Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Sodik ini. Dan di video Om Gadget episode kali ini gua mau bahas alat listrik, colokan, dan beberapa alat lain dari Veto. Veto itu adalah brand elektronik dari Indonesia, dari Tangerang, dia dipabrikasi di Tangerang. Nah, ceritanya kemarin gua butuh colokan cabang ya. Kalian nyebutnya apa sih nih? Kalau gua colokan cabang. Jadi butuh colokan kayak gini, dan pas gua cari-cari karena gua penggemar brand lokal, gua nemu akhirnya ada namanya brand Veto nih. Nah, ini ada di Tokopedia, ada official store-nya namanya Veto Indonesia. Dan ini gue beli colokan yang ini nih. Yang ini Veto Stop Kontak R7. Harganya normalnya itu 220 ribuan, sekarang jadi cuma 117 ribu pas gue beli karena lagi ada promo. Dan pas gue lihat produknya, ternyata Veto ini nggak cuma jual alat listrik konvensional, tapi juga smart home. Jadi alat listrik yang udah bisa connect ke wifi atau ke handphone. Nah, akhirnya gue beli juga nih temennya. Ini ada Veto Smart Light Bulb dan juga Veto Door Smart Door Sensor. Jadi kalau misalnya bulb ini sih sering gua beli ya dari brand-brand sebelah gitu. Tapi ini dari brand lokal, dari Veto. Kita lihat seberapa bagus si Veto light bulb ini. Dan gue beli yang cuma 7 watt aja, dan harganya ini murah banget. Kalian juga nggak akan nyesel sih belinya menurut gua. Ini ada Veto Smart Light Bulb 7 watt RGB white, RGB WW atau RGB sama warm white ya. Ini 95.000 doang harganya, dari harga normal 240.000. Jadi lagi promo banget, dan ini mungkin menurut gua nggak ada salahnya buat dibeli, karena yang udah gua bahas di video-video sebelumnya, emang smart bulb ini sangat berguna banget ya. Selain dia bisa kasih warna-warni, dia juga bisa dikontrol pakai handphone, pakai wifi, atau pakai Google Nest dengan kontrol suara. Ini keren banget. Terus gue juga beli yang ini, belum pernah gue cobain selama ini, dari brand lain juga. Ini door alarm ya, smart door alarm, dan ini harganya 117.800 dari harga 240.000 normal. Lagi promo juga, separuh harga. Ya, ini murah-murah banget sih menurut gua. Terutama yang ini nih, smart bulb ini. Makanya gua beli, padahal gua udah punya beberapa ya dari brand sebelah, tapi tetap gua beli lagi buat tambahan aja, biar semua di rumah pakainya smart gitu. Kita bahas satu-satu sekaligus, nanti kita cobain atau kita review singkat. Nah, ini gimana sih? Ini nggak smart net, nggak connect ke wifi, jadi kayak colokan biasa, tapi fungsinya banyak nih. Gua suka nih brandnya Veto. Nah, ini 100% Indonesia. Gua suka produk-produk Indonesia. Produk lokal nets, dan garansi 1 tahun dari Veto Indonesia, jangan khawatir. Jadi ada garansinya, walaupun cuma colokan begini doang. Harganya 100.000 lebih sih, lumayan ya ukuran colokan, tapi dengan melihat fiturnya jadi lebih aman. Fitur atau misalnya jenis-jenis colokan yang lain yang dijual Veto, mulai dari yang isi 2 sampai isi 6, dan banyak banget. Yang kabel roll begini juga ada. Jadi kalian tinggal pilih aja di official store yang Veto Indonesia di Tokopedia tadi. Simple banget. Dan bahannya plastik, kabelnya ampernya tuh, tegangannya kabelnya dayanya itu 10 ampere, dengan panjang kabel yang gue beli yang 1,5 meter aja, nggak panjang-panjang, tapi ada pilihan juga yang 3 meter sampai 5 meter net. Ini udah pinnya udah pakai kuningan, kemudian voltage atau tegangannya 250 volt, dan dia ada USB-nya yang gue beli nih, ada USB-nya. Terus ada saklar on off-nya, jadi lebih aman. Kita buka ya. Kemasannya biasa banget, kayak kalian beli colokan pada umumnya. Sebenarnya nggak ada yang spesial. Oke, kita buka aja. Nah, ini yang gue suka, bahannya tuh solid. Bentuknya juga nggak lonjong panjang kayak pada umumnya. Ini agak lebih sedikit kotak. Ya, plastiknya cukup tebal nets, jadi build quality-nya nggak diragukan sih menurut gua. Ini sesuai lah sama harganya, atau bahkan melebihi ekspektasi gua di harga 100 ribuan. Karena memang harga normalnya 240.000 ya. Di belakang ada kayak emboss brand Veto dengan beberapa keterangan teknisnya. Ini udah memenuhi standar nasional Indonesia. Dan di sini ada lubang buat digantungin ke tembok buat paku ya, tentu. Terus ini kabelnya juga lumayan tebel, bahkan tebel lah jatuhnya. Ini ada 1,5 meter yang gue beli. Kalian bisa pilih yang 3 meter atau 5 meter dengan harga yang lebih mahal tentu. Ini cukup pendek sih, 1,5 meter doang, tapi dia gue sukanya ada USB port. Nah, USB portnya ini 5 volt 1 ampere doang, alias cuma 5 watt. Jadi bukan fast charging ya. Kalau misalnya kalian cuma mau ngecas smartwatch, gua ada smartwatch kan, atau mau ngecas handphone yang agak jadul gitu, kayak handphone lokal juga ada beberapa yang dukung cuma 5 watt doang. Ini bisa, nggak usah pakai kepala charger lagi. Dan ini ada 4 colokan kepala charger yang standar Indonesia atau standar Europe. Ada 2 colokan begini, dan di sininya ada colokan yang standar Singapura,
China ya kalau nggak salah. Jadi colokan kaki 3 gini buat kalian yang suka beli Xiaomi, iPhone, Samsung yang dari luar ya, bawaan hand carry dari luar negeri, atau laptop biasanya masih colokannya juga ada yang masih kayak gini. Ini juga udah support dan ini cakep banget. Next, nah ini udah kecolok nih Nets. Terus ini ada stop, ada saklarnya. Dia akan nyala kalau misalnya lagi on tuh, nyala merah gini. Kita bisa matiin karena ini ada langsung USB. Ini coba gua ngecas Nokia yang lagi gua review ini, Nokia C3. Dia memang supportnya 5 watt, jadi 5 volt 1 ampere. Jadi ini cocok banget nih buat handphone-handphone yang teknologi chargingnya masih lambat kayak gini. Nah, ngecas Nets. Ya. Jadi nggak usah pakai kepala charger 5 wattnya kayak gini nih. Kita pakai kepala chargernya, kita cobain ya. Oke. Jadi ini fungsi-fungsi banget. Misalnya gua di sini mau pakai buat laptop atau misalnya ini buat printer segala macam perangkat lain, di sini masih bisa ngecas pakai USB, nggak usah pakai kepala colokan kayak gini, langsung USB di sini. Terus satu lagi juga bisa nih, ada 2. Nah ini ngecas kan. Satu lagi yang biasanya perangkatnya cuma 5 watt gini, biasanya smartwatch ya atau smart band, nggak terlalu gede dia chargernya, nggak fast charging. Nih coba Huawei Fit gua juga bisa langsung dicas berbarengan. Nah dia langsung charging juga, tapi ini udah penuh. So very simple gitu. Ini bisa dipakai buat colokan yang lainnya. Ini yang gue suka. Oke, next kita bahas apa dulu ya? Smart bulbnya kita unboxing dulu. Nanti kita bahas terpisah. Kemasannya sih kelihatan ringkih ya, tapi harganya wajar lah, cuma 95.000 doang lu dapetin smart bulb yang 7 watt. Dan ini udah RGB WW, jadi semua warna dan juga warna plus, warna putih dan warm white. Itu asik banget. Di samping sini ada beberapa keterangannya, energy saving, remote control by phone, voice control, wifi connection, ya standarnya smart. Nah ini jenisnya ada yang 9 watt, ada yang 12 watt. Harganya lebih mahal tentu yang 9 dan 12 watt, tapi 7 watt aja cukup kalau misalnya buat ruangan kecil ya. Next, dia pakai aplikasi namanya Smart Life, dan ini udah pernah gue bahas di brand sebelah pakai aplikasi ini juga, jadi akan familiar, gue akan biasa. Dia juga support Google Assistant dari Android dan juga Siri atau Amazon Alexa, jadi bisa pakai Google Nest atau perangkat Google Assistant. Oke, di dalamnya langsung ada bola lampunya, dan ini mungkin kartu garansi ya, betul. Oh, buku panduan dan spesifikasinya standar sih sama kayak lampu-lampu LED lainnya. Ini kaca putih, kemudian di sini ada logo Veto, dan ini screw-nya E27 apa? Ya, E27 screw ya. Standar lah bohlam-bohlam di Indonesia. Next, kita akan unboxing si Smart Door Sensor. Nah, ini alarm buat rumah. Ini hal baru sih, gue baru beli yang kayak ginian. Sebenarnya brand yang lain juga ada, tapi mumpung gue lagi beli Veto jadi beli. Ini harganya 117 ribuan aja, dengan harga normal 240 ribu. Kalian bisa connect ke lagi-lagi ke iOS, Android, ke aplikasi Smart Life juga. Kemudian bisa dikontrol pakai perintah Google Assistant dan juga Amazon Alexa atau Siri. Ini Veto, garansinya 1 tahun, Veto Indonesia. Nah ini buat download aplikasinya, ya barangnya sekecil ini sih, tapi keren sepertinya. Ini buat alarm pintu kalau misalnya ada orang yang tak diundang masuk gitu. Notif ke handphone kita kalau kita ini lagi ada jauh dari rumah. Nih asik ya. Cocoknya dipasangkan juga buat rumah yang ada CCTV atau IP kameranya, jadi bisa tahu siapa yang ngebobol rumah kita. Kita buka, di dalamnya ini ada double tap busa dan juga mounting buat dipasang ke tembok, dan juga petunjuk manual yang kalian harus baca supaya ngerti cara pasangnya. Nanti gua akan kasih peragain ke kalian sih. Next, ini tentu ada alatnya, si smart alarmnya. Nah ini alat utamanya Veto, ada logo Veto, dan ini ada tanda wifi ya, jadi ini indikator kalau dia connect ke wifi. Dan ini pasangannya, jadi kalau misalnya dia kebuka, ini akan misalnya ini di pintu, ini di tembok, dan ini kebuka, ini akan kasih efek alarm gitu ke handphone. Nah, Nets, itu dia tadi udah gua unboxing produk-produk dari Veto yang gua beli di Tokopedia nih. Terus sekarang kita experiencing buat pemakaiannya aja ya. Di colokan cabang ini ya, apalah namanya ini. Ya, ini sih cara masangnya gampang banget, tinggal colok, kemudian tekan tombol powernya, dan udah bisa langsung cas baik laptop. Di sini ada banyak banget jenis colokannya, baik yang standar Indonesia, yang ini versi Singapura atau versi China. Kemudian ada colokan USB juga buat ngecas gadget-gadget lo gitu, Nets. Dan ya, si Veto Smart Light Bulb ini itu dia pakai lampunya RGB WW. Jadi selain yang color gitu, yang RGB, dia juga ada yang warm white dan white-nya gitu. Jadi bisa atur tingkat kecerahan lampu putihnya, itu bisa yang cool atau misalnya yang warm.
yang hangat gitu. Nah ini jadinya berguna bukan cuma buat dekorasi dengan warna-warna gitu, tapi juga berguna buat penerangan pada umumnya gitu, penerangan normal, misalnya kamar tidur, ruang tamu dan segala macam. Dan contohnya ya gue pasang di belakang ini warna merah dan biru ini dari Smart Bulb si Veto. Asik kan? Kalian bisa atur-atur via aplikasi Smart Life yang harus kalian install dulu, kemudian koneksiin. Cara koneksinya kayak gini nih. Nah cara koneknya, install dulu aplikasi Smart Life kayak gini nih, terus nyalain lampunya sampai dia berkedip kayak gini, berarti udah pertama kalinya dinyalain kayak gini nih, berarti dia udah siap buat di pairing. Di aplikasinya tekan tanda plus, tekan pencahayaan wifi, berikutnya ya confirm. Nah si kedip-kedip ini harusnya bisa langsung kedetek di sini nih. Oke, udah kedip terus udah bisa ditambahkan, selesai ya, bisa dinyalain dimatiin pakai aplikasi atau misalnya buat ngerubah-rubah warna di sini. Nah cara koneksinya gampang banget kan, terus juga dia aplikasinya fiturnya komplit banget, bisa ngatur-ngatur warnanya, gradasi warnanya, terus bisa juga di set waktu kapan nyala, kapan harus mati, atau misalnya dari jarak jauh bisa juga kita langsung matiin tombolnya, asal yang penting rumah kalian tetap connect internet atau tetap connect wifi, tetap connect internet via wifi gitu. Jadi kita bisa matiin dari kantor, dari perjalanan misalnya gitu. Banyak lagi fiturnya, kita bisa ngatur tingkat kecerahannya, kita bisa ngatur saturasi warnanya mau sekental ini atau misalnya lebih pudar lagi, bebas gitu. Jadi sekomplit ini dan gue suka banget. Untuk harga yang di bawah 100.000 ini sih worth it banget, ya nggak sih? Ya kalau dari desain lampunya sih standar-standar aja sih gue lihat. Next ini juga menarik nih, yang terakhir produknya itu ada Veto Electrical Smart Home Accessories. Cara pasangnya kalian bisa lihat video berikut ini. Untuk mulai cara pasang si door sensor alarm ini, pasang baterai AAA 2 kali dulu pada bodi bagian belakangnya yang bisa dibuka kayak gini. Kemudian pasang di dinding, bisa pakai double tap atau bisa di baut. Dan ini dua-duanya tersedia di paket penjualan, baik baut maupun double tapnya. Terus pasang yang bagian besar itu di bagian pintu dan yang kecilnya di kusen dengan jarak maksimal 1 cm aja. Nggak bisa jauh-jauh supaya magnetnya tetap berfungsi. Next, buka aplikasi Smart Life di handphone lu, terus pilih tanda plus ya, tambahkan magnet pintu wifi, kemudian pilih pairing dan pilih add device, kemudian tunggu sampai terkoneksi. Terus otomatis akan terkoneksi dan jadinya ada notifikasi terbuka dan tertutup di handphone, misalnya ya pintunya terbuka atau tertutup kayak gini. Terus ada notifikasi juga misalnya si smart door sensornya ini kehabisan daya baterai, jadinya bisa segera mungkin kalian ganti baterainya. Jadi ini meskipun kalian lagi ada di tempat yang jauh, misalnya kalian lagi di kantor, kalian lagi keluar kota, kalian lagi mudik gitu kan, ketika amit-amit misalnya ada maling masuk atau orang-orang yang tidak diinginkan masuk ke rumah kita atau membuka jendela rumah, pintu segala macam, itu bisa ketahuan pakai smartphone lu, asal wifi di rumah lu tetap nyala, yang ada internetnya ya, maksudnya internet di rumah lu tetap nyala dan tetap connect wifi. Itu pasti di sini misalnya di smartphone-nya juga ada internetnya, kuotanya nggak habis gitu, maksudnya itu langsung bisa kasih notif bahwa ada pintu atau ada jendela yang terbuka di sini. Secanggih itu net. Jadi ya ibarat kata lu punya Jarvis gitu di rumah yang ngasih tahu kalau misalnya rumah lu kenapa-napa. Itu bagus banget. Cocoknya si Veto ini nantinya diaplikasikan dengan IP kamera gitu. Kalian bisa pasang CCTV gitu di atas, CCTV yang by internet ya gitu, bukan yang by hard disk. Jadi ketika ada notif pintu kebuka gitu, nah kalian bisa langsung cek gitu dengan IP kamera. Itu kan salah satu perangkat smart home juga kan, dengan IP kamera bahwa apa sih yang terjadi di dalam ruangan rumah kita, siapa yang masuk gitu. Misalnya kita lihat, oh misalnya ternyata itu adalah orang tua kita, kakek nenek atau kakak kita yang emang punya akses ke rumah, ya it's no problem. Tapi misalnya orang yang ya amit-amit begitu, kita bisa langsung call police, telepon polisi, telepon satpam, Pak RT segala macam lah yang bisa bantuin kita buat nyelamatin isi rumah kita gitu. So udah ya, tiga-tiganya udah gua cobain dan gua kasih tahu ke kalian cara pasangnya gimana. Si Veto ini semuanya ya, semua alat yang barang yang gua beli baru 3 jenis nih. Mungkin kedepannya kalau misalnya dia ada lagi, bisa gue coba-cobain lagi. Harganya terjangkau, yang pertama gue suka. Semuanya harganya terjangkau, baik ini gitu, lampu sampai alarm, dibanding dengan brand-brand lain, apalagi brand-brand dari global, dari Tiongkok. Dan ini brand lokal yang gue suka. Gue suka banget mengkampanyekan di channel ini, banggalah
adalah dengan produk-produk atau gadget-gadget brand lokal, baik smartphone, gadget lainnya, dan juga smart home kayak gini. Supaya kita support terus brand lokal tuh supaya lebih maju gitu dan jadi raja di negeri sendiri. Ya mungkin itu akan sulit, tapi seenggaknya ada orang-orang kayak kalian yang nontonin channel Ali Sodik itu suka sama brand-brand lokal. Selain itu juga memang fungsinya bagus, bukan barang yang asal doang gitu kan. Jadi gue support dan gue pakai karena emang bagus produknya. So, thanks banget buat kalian yang nonton video ini. Ini juga bisa jadi referensi buat kalian yang pengen merubah rumahnya, meskipun rumah ke kontrakan kecil kayak gini, tapi kalau canggih kan nyaman dan enak, nempatinya seru gitu kan. Lampunya bisa disuruh-suruh pakai Google Nest, ada alarmnya juga. Kemudian kita bisa ngecas dengan pakai colokan cabang kayak gini, pakai brand lokal pula. Asik gitu jadinya tinggal di rumahnya ya. So, silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Veto Smart Home ini. Silahkan like, dislike, subscribe juga bebas suka-suka kalian. Tapi gue mohon buat share video ini. Dengan share kalian bisa kasih tahu teman-teman kalian, share ke sosial media, share langsung ke teman kalian bahwa ada video tentang Veto yang ada di channel Ali Sodik. Setelah itu juga kalian bisa bantu channel ini supaya terus ada dan terus bikin video lagi gitu, karena ditonton banyak orang dan kalian sebarkan itu. So, gue Ali Sodik pamit. Oh ya, satu pesan buat Veto. Ini gue udah beli dan udah gue cobain produk kalian ya. Dan gue sangat bangga banget gitu dengan produk lokal kayak gini. Saran gue, tambah terus jenis-jenis smart home yang lain gitu. Supaya ada pilihan lain, misalnya kamera lah, atau misalnya vacuum cleaner. Kita tahu lah alat-alat smart home yang seperti itu. Infrared remote, kemudian lampu RGB strip. Banyak lah yang bisa kalian hadirkan lagi di Indonesia gitu. Semoga lebih inovatif lagi dan terus bikin smart home murah kayak gini. Jadi kita yang sobat Miss Queen juga bisa nyobain gitu, gak cuma yang sultan-sultan doang yang pakai smart home ya, nggak cuma yang rumah gedong atau rumah-rumah di komplek doang, tapi rumah-rumah yang rumahnya di kontrakan juga bisa nyobain smart home, kan canggih kayak gitu ya nggak. Gue Ali Sodik pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.